Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil yang kita muliakan, para alim, para kiai, habaib yang hadir, wabil khusus wonten Kiai Watoni, pengasuh Pondok Pesantren Ainul Ulum Ulum Ponorogo, wonten Romo Kiai Haji Zayadi Ponpes Al Amin Gandu Melarak, Kiai Muhammad Rauf Ponpes Hidayatul Muqtadiin Jenangan Ponorogo, Kiai Haji Imam Marhim, ugi wonten Kiai Haji Abdul Wahid, Kiai Haji Hunain, Kiai Haji Mustaqim Basyari, dalah para kiai-kiai, para alim lintu ingkang boten waget dalem sebat asmanipun sedaya ingkang kita mulyakaken. Yang kita nanti-nantikan Panglima Santri sekaligus bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau Gus Abdul Muhaimin Iskandar, beserta Ibu. Juga hari ini hadir Bapak Sekjen, beliau Bapak Hasanuddin Wahid, didampingi Mbah Muhtarom, didampingi Bapak Multazam, Bapak Iman Sukri, beserta seluruh jajaran DPP yang kita hormati, pengurus DPW, DPC, seluruhnya yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka silaturahim, sekaligus kita persiapan pemilihan umum, pemilu legislatif beserta pilpres tinggal dalam hitungan hari, 14 Februari yang akan datang. Tinggal 100-an hari lagi, nasib Indonesia 5 tahun akan kita tentukan bersama-sama. Di saat yang lainnya sibuk golek pasangan, di saat yang lainnya masih bingung galau siang malam, alhamdulillah kita sudah punya pasangan. PKB sudah mendeklarasikan pasangan Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan. Selangkah kita lebih maju, karena sesungguhnya Pak, persiapan PKB ini sudah 2 tahun yang lalu, bahkan sudah 3 tahun diputuskan di muktamar ketika di Bali, bahwa mandat muktamar PKB harus mengusung ketua umum maju di Pilpres 2024.
Kenapa harus Gus Muhaimin yang maju? Satu, karena pemilu 2000 besok itu ibarat panggung, itu panggung kosong Pak, tidak ada incumbent. Ini peluang yang besar bagi kader NU untuk masuk di pimpinan nasional. Yang kedua, PKB ingin mendapatkan berkah dari Pilpres. Hari ini PKB ini sudah masuk 4 besar pemilu nasional. Bahkan beberapa lembaga survei yang kredibel, jangan nampung gampang percaya kali survei, nggih Pak nggih. Karena sekarang banyak lembaga survei abal-abal. Tapi lembaga survei yang bisa dipercaya menempatkan kalau pemilu hari ini PKB masuk di 3 besar partai nasional, bahkan punya kesempatan kita nyodok di 2 besar. Tentu niki mboten mung cukup modal dikeploki Pak. Kita harus bekerja keras. Salah satunya adalah ketika nanti Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres, ini ada berkahnya. Kalau dalam bahasa politik, kotel efek, efek ekor jas. Sopo sing ketua umume mlebu nang kertas suara pemilu, partainya akan dapat limpahan suara. Kalau bahasane kula sampean ting pesantren mutaaddi, Pak. Mutaadina ora mung maf'ul 1000 tapi jutaan lho. Maka kita harus berikhtiar Gus Muhaimin masuk di kertas suara. Yang ketiga, kenapa harus Gus Muhaimin? PKB punya mandat ideologi perjuangan menjaga melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. PKB punya tugas ngopeni pesantren, ngopeni guru-guru ngaji. Niki mboten saged dititip-titipno. Mandat ideologi harus dibawa sendiri oleh kader yang 100% NU, 100% PKB. Ini ya Gus Muhaimin niku kan urung lahir wetengan monpun NU Pak. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Ini harus dibawa sendiri. PKB itu kunci pemenangan Pilpres. 4 kali Pilpres PKB selalu menjadi kunci. Ikut memenangkan Pak SBY 2 kali. Kemarin dan hari ini kita masih ikut menjaga mengawal Pak Jokowi 2 periode. Itu kita kuncinya Pak, PKB. Tapi hari ini kita sudah bertekad untuk 2024 kunci tidak akan diserahkan ke orang lain, harus dibawa oleh kader sendiri, dibawa oleh Gus Muhaimin Iskandar. Bolak balik awak dhewe niku rokan Pak. Iya para Pilpres kerja bakti, dioprak-oprak dijak nyurung, begitu tekan rem ditinggal, ora bisa melok Pak. Nah maka Gus Muhaimin harus maju. Itu kita mulai ikhtiar. Karena PKB ini tidak cukup kursinya Pak, maka kita mulai golek pasangan, golek konco koalisi. Tahun yang lalu ketemulah dengan Gerindra.
Maka koalisi disentul, dideklarasikan 2022 bulan Agustus. Akhirnya dimulailah melaku bareng ambek Pak Prabowo, sowan kiai-kiai di daerah, bahkan DPC mulai onok sing masang pasangan Prabowo Muhaimin. Wis melaku sakulan, rongulan, katok meh setahun ora jelas Pak. Ibu-ibu bisa bayangno jenengan duwe anak perawan diajak uang wirawir boncengan setahun statusnya ora cetha. Kaya ngopo lorone ati Pak. Akhirnya setelah setahun jalan dengan Gerindra, Allah ternyata punya rencana yang lain. Allah ternyata sudah punya skenario sendiri. Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Terus runtang-runtung Pak Muhaimin ketemu karo Pak Surya Paloh niku mau 2 dina rembugan Pak, atau 2 jam rembugan, tapi Gusti Allah wis gathoke. Gusti Allah wis gathoke. Begitu PKB keluar dari Gerindra, langsung ketemu kali Partai Nasdem yang mengusung Pak Anies Baswedan. Ketika sudah rampung rembuge, kalau waktu niku derek Rakornas Pak, rapat koordinasi nasional DPW se-Indonesia, yang meminta Gus Muhaimin untuk segera menentukan sikap. Itu tanggal 28 Agustus. Kalau memang Gerindra sudah tidak menghendaki, ya wes, dan check out, kita keluar. Akhirnya betul ditanting, betul ternyata di sana sudah ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran. Ya wes, awak dhewe metu. Tapi kalau keluar kita harus terhormat. Ojo metu tambah nang jaba mung kaya layangan pedhot. Layang klaying ora jelas ngambiar tok. Metu ya kudu jelas oleh pasangan. Yaitu alhamdulillah skenario Allah berjalan. Begitu metu ketemu kali Partai Nasdem, kita sepakat ngusung pasangan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah. Niku prosesnya cepet Pak. Dino Selasa rakernas, Nasdem menyatakan siap, PKB belum bisa jalan. Ada satu tahapan penting, kudu sowan kiai dhisik. Ora iso PKB mlaku tanpa kiai-kiai. Jadi pengen suan-suan jenengan riyen ketemu sedaya kiai, tapi waktunya cuma 2 hari, Rabu Kamis. Akhirnya para masayikh disowani Jawa Timur, Pak Halim, teman sowan kiai-kiai masayikh Jawa Timur. Kula ditugasi sowan teng Jawa Tengah, wonten sing sowan teng Jawa Barat, untuk melaporkan perkembangan terakhir sekaligus minta arahan para kiai, nyuwun donga, nyuwun istikharah. Alhamdulillah kiai-kiai saged memahami perkembangan politik. Kranten napa? Nggih kados sing kula sanjangke teng video nika. Keranten kalau Gus Muhaimin tidak segera keluar dari Gerindra Pak, NU ini tidak dihitung sama sekali di peta politik nasional. Di Gerindra, Pak Prabowo waktu itu kuat dengan Pak Erick,
dengan Mas Gibran. Sementara di sebelah Pak Ganjar kuat sekali waktu itu dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Pak Sandiaga Uno. Pak Anies masih dengan Pak Ahaye. Mosok NU gede ini sampai ini gak dihitung blas. Ini kalau sing larakno atine Gus Muhaimin, PKB mboten trimo. Carane piye? Yo Gus Muhaimin kudu metu untuk merubah peta politik, untuk memecah kebuntuan. Akhirnya betul Gus Muhaimin keluar atas restu doa para kiai bergabung dengan Pak Anies. Ketika Gus Muhaimin sekarang dengan Pak Anies, jenengan mirsani sedoyo, nama Bu Khofifah muncul lagi, mungkin bisa berpasangan dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nama Pak Mahfud MD muncul lagi, mungkin bisa pasangan dengan Pak Ganjar. Pak Kiai Said Akil muncul lagi, Mbak Yeni disebut-sebut. Gini apa bener? Niku perjuangannya PKB, perjuangannya Gus Muhaimin untuk membuka kembali ruang-ruang kader-kader NU. Tapi jenengan boten usah kaget nek sesuk Bu Khofifah tiba-tiba muncul pasangan dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar, tiba-tiba Pak Mahfud muncul. Karena yang kita usung hari ini bukan sekedar kader NU. Gus Muhaimin niku yo kader NU sekaligus ketua umum partai Islam terbesar di Republik Indonesia, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Niki penting Pak, agar sesuknya awak dhewe duwe wapres niku bisa ikut menentukan kebijakan. Kita pengen wapres yang fa'il, bukan lagi maf'ul. Rono jenengane wakil niku nek ora kuat tenan Pak, yo mung awak karo sikil. Luntur gak enek kebijakan, nggih bener? Tapi nek wakil iki ketua umum partai, Gus Muhaimin niku sesuk duwe pasukan teng Senayan 100 kursi. Besok Jawa Timur menang, Jawa Tengah menang, duwe bupati, duwe gubernur, ora ana sing wani nyepelekke wakil presiden. Nggih bener? Punya power. Ini yang tidak dimiliki Bu Khofifah. Boten gadah pasukan teng Senayan. Ini yang tidak dimiliki Pak Mahfud MD, ini yang tidak dimiliki oleh Pak Said Akil. Maka satu tarian nafas, kita harus memenangkan Pilpres sekaligus memenangkan PKB di pemilu legislatif. Kita kirim sebanyak-banyaknya wakil kita di Senayan untuk mengawal Gus Muhaimin 5 tahun yang akan datang. Allahumma PKB harus diperkuat Pak. Pengalaman Gus Dur yang jadi presiden 2,5 tahun digulingke karena pengawalnya kurang kuat Pak. Maka hari ini kita ngusung capres wapres sekaligus PKB-nya harus kita besarkan bersama-sama. PKB harus masuk 3 besar di pemilu 2024 yang akan datang. Allahumma. Jadi yang deklarasi niku hanya PKB dan Nasdem. Sebetulnya 2 partai ini cukup Pak. Tapi selang setengah bulan, hampir 1 bulan,
Kemudian PKS ikut bergabung dukung pasangan Amin. Alhamdulillah kok kurang mantep ini. Alhamdulillah tambah kuat Pak. Alhamdulillah kok orang ikhlas ngono lho. PKS niku makmum masbuk Pak. Kita butuh niki pilpres Pak, sanes pilgub. PKS nanti akan bantu pasangan Amin memenangkan di Jawa Barat. Jawa Barat itu kuat PKS. Memenangkan bantu di DKI, memenangkan bantu di Sumatera Barat, di Aceh. PKB kalah temiko Pak. Kita bersyukur diwangi karo PKS, tambah kuat pasangan Amin. Tapi sekali lagi waja'alnahu lil muttaqina imama. Imame panggah PKB nang ngarep. Alhamdulillah. Lan Gus Dur niku riyen pun maringi contoh kok ya sedo kuwatir wae. NU niku gedhe Pak. Piyambak niku gedhe. Jok kuwatir srawung sapa wae mantep ngoten. Gak mungkin awak dhewe katut, kono sing katut. Wong awak dhewe niku gedhe kok. Gus Dur niku riyen nggih dadi presiden sing dukung sinten? Poros tengah, partai-partai Islam. Ono PAN, Pak Amin Rais, ono PBB, Pak Yusril, ono PK yang hari ini jadi PKS. Niku lho. Tidak ada partai nasionalis yang dukung Gus Dur, hanya partai-partai Islam. Mula Gus Dur ngendika, saya jadi presiden ini tidak modal apa-apa, tidak modal duit 1 rupiah pun, hanya modal dengkul, dan itu pun dengkulnya Amin Rais. Niku lho sing penting awak dhewe iki dadi fa'il. Jok kuwatir ngoten lho. Nahdlatul Ulama kita ini wasatiyah Pak, tengah-tengah. Jadi kudu iso luwes, kadang kiri, kadang kanan. Mbah Hasyim Asy'ari riyen nate Bekto NU teng Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, kumpul kalih wong-wong Wahabi, kumpul karo cingkrang-cingkrang. Tapi apakah NU-nya luntur katut Wahabi? Boten. Gitu apa bener? Justru sing kanan niku karo Mbah Hasyim dijak mentengah, ben kenal karo Pancasila, kenal karo NKRI. Mbah Wahab Hasbullah zaman rumiyin nate bekto NU ke kiri, gabung kali Nasakom, nasionalis agama komunis. Ini sejarah Pak. Apakah ketika ke kiri NU-nya larut ikut komunis? Boten. Justru wong-wong komunis sing ora do kenal salat akhirnya do gelem salat. Wong-wong abakan akhirnya anak-anak do gelem mondok. Hari ini putu-putune PKI wis do dadi santri. Alhamdulillah. Sing kiri akhirnya gelem ke tengah, sing kanan juga gelem ke tengah. Itu yang dicontoh oleh PKB. Gus Muhaimin wingi nggawa PKB 10 tahun ke kiri, gandeng karo PDI. Alhamdulillah, konco-konco abangan wis saiki wis seneng sholawatan, gimana? Wis do seneng tahlilan, wis do gelem sholat, gelem wudu. Sekarang saatnya Gus Muhaimin kudu ngrangkul yang kanan. Begitu diparani karo Gus Muhaimin, akhirnya saiki sing kanan iki Pak wis gelem ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Lah iki lho.
Ketika sekarang sudah ke tengah, yang kanan, yang kiri ke tengah, yang muncul adalah kekuatan besar Nahdlatul Ulama. Yang muncul adalah ukhuwah Islamiyah yang akan menjaga ukhuwah watoniyah. Ini para rawuh. Jadi jenengan ora usah khawatir, awas HPI, awas FPI, awas khilafah. Perubahan yang dibawa oleh pasangan Amin adalah perubahan yang sesuai dengan kaidah fikih. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Tinggalane Bung Karno, tinggalane Pak Harto, tekan Pak Jokowi, sing apik-apik ayo dipertahanno. Pancasila dijogo, NKRI dipertahankan, sing apik-apik dijogo. Tapi wal ahdu bil jadidil aslah. Kita harus siap untuk berubah yang lebih baik. Harga beras sakniki 20.000 mundak tambah larang, tapi petanine panggah melarat. Gimana? Ini berarti ada tata niaga ekonomi yang tidak beres. Ini harus dirubah. Piye ben sembako murah, rakyate makmur kabeh. Allahumma amin. Pendidikan juga masih menjadi sesuatu yang mahal. Pondok-pondok pesantren, pendidikan agama masih menjadi pinggiran, anak tiri dalam sistem pendidikan nasional. Kalau pasangan Amin besok menang, pondok-pondok pesantren harus lebih maju, lembaga pendidikan Islam harus sejajar dengan pendidikan nasional. Inilah perubahan, Pak, yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Maka monggo mulai hari ini jangan ragu lagi, serukan Amin sak seru-seru nih. Pokoknya kapan wala dolin amin, sak seru-serunya aminin. Karena inilah momentum kita untuk merubah Indonesia ke depan. Inilah kesempatan. Nah, awak dhewe gak tenanan 10 tahun, 20 tahun durung karuan, Pak. Islam bisa bersatu. Niki kompak, Pak, alhamdulillah. Niki katone abot, Pak, kula rasake. Tapi nek tak rasake nang ati kok enteng mlakune. Karena apa? Karena para masyayikh hari ini kumpul. Pondok-pondok pesantren besar mulai saka ujung timur, Pak. Mulai saka Banyuwangi, Situbondo, Sidogiri, terus Jombang, Denanyar, Tambak Beras, Lirboyo, Ploso, bareng mlebu Jawa Tengah mulai saka Sarang, Rembang, Lasem, Yambuk, Kudus, Kaliwungu, Kendal, Tegalrejo, Magelang, Jawa Barat, pondok-pondok teng Cirebon, teng Indramayu, Kerapiak, Jogja, Pondok Sepuh, alhamdulillah Magetan, Temboro, bisa kumpul dadi siji. Lah nek pondok-pondok wis kumpul dadi siji, Pak, niki wis anyem, Pak. Ini sejarah, Pak. Durung nate wonten ngeten iki. NU Muhammadiyah kumpul, wis kabeh kumpul. Ini kekuatan Islam. Kalau Islam kuat, Indonesia akan semakin kuat. Allahumma amin.